Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman kelas manajemen pengambilan keputusan S1 Manajemen FEB Universitas Airlangga. Selamat datang di video pembelajaran manajemen pengambilan keputusan. Setelah teman-teman belajar tentang pengambilan keputusan dan apa yang membedakannya dengan problem solving, lalu di minggu-minggu sebelumnya teman-teman juga belajar tentang sistematika pengambilan keputusan, systemic thinking 1, 2, dan bagaimana ternyata ada batasan terhadap pengambilan keputusan bounded rationality. Kali ini kita akan belajar tentang menurut kontrak kuliah kita akan belajar tentang psychological dimension of decision making. Namun lebih spesifik lagi kita akan belajar tentang decision making under certainty and risk untuk minggu ini. Perkenalkan, saya Tantowi, salah satu pengajar di tim manajemen pengambilan keputusan. Dan kali ini kita akan overview sebentar bahwa sebenarnya di minggu ini kita akan belajar tentang dua hal ini, yakni decision making under uncertainty dan decision making under risk. Pengambilan keputusan dalam kondisi yang pasti dan pengambilan keputusan dalam kondisi menghadapi resiko tertentu. Di sisi lain ada juga ketidakpastian yang bisa dialami atau bisa dihadapi oleh para pengambil keputusan yang akan kita pelajari di minggu 6. Lalu setelah minggu UTS kita akan belajar tentang teori permainan, yang mana semua ini adalah teori-teori dalam pengambilan keputusan. Yang membedakan ini dengan ini adalah untuk 3 pertama ini kita akan belajar bagaimana pengambilan keputusan diambil oleh suatu individu, organisasi, atau suatu entitas tanpa mengindahkan entitas lain. Namun khusus di game teori kita akan mengikut sertakan mereka, entitas lain di luar kita, di luar pengambil keputusan dalam proses decision making ini sendiri. Lanjut, ini outline kita di minggu 5 ada dua, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yakni decision making under certainty dan decision making under risk. Apa aja itu sebenarnya, apa bentuknya, apa definisinya, dan apa sistematika untuk dua hal ini. Secara konsep, Edgar L. de Castro mengajukan definisi untuk pengambilan keputusan adalah jadi seperangkat konsep, prinsip, alat maupun teknik yang membantu para pengambil keputusan dalam menghadapi kompleks decision problem. Jadi masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang mencakup hal yang ribet gitu ya, dalam kondisi tertentu. Kita bisa mengartikan definisi dalam kondisi tertentu sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bisa dalam kondisi yang pasti, hal-hal tertentu yang eventnya nanti kita akan belajar itu bersifat sempurna informasinya, ada yang menghadapi resiko tertentu sehingga ada probability di situ, lalu ada ketidakpastian yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan apa outcome yang akan dihasilkan dari keputusan kita. Namun ada juga definisi lain yang lebih sederhana dari Mausam dan Maria Fasli, adalah suatu analisis dan pendekatan yang sistematis terhadap ilmu pengambilan keputusan. Mereka mengajukan konsep ini, definisi ini dalam pengambilan keputusan. Nah, lebih jauh lagi, sebenarnya dalam konteks masalah pengambilan keputusan ada 5 komponen yang harus kita perhatikan dengan seksama. Jadi yang pertama, siapa yang mengambil keputusan. Dia bisa bersifat entitas individu atau entitas organisasi. Jadi
pasti ada decision maker di situ. Nah, nanti akan kita belajar bagaimana caranya memberikan perspektif decision maker ini. Lalu ada alternative course of action. Jadi ini bisa bersifat atau bisa berupa strategi, inisiatif, atau aksi yang merupakan controllable aspect. Jadi hal yang bisa dikendalikan dari decision maker ini sendiri. Jadi decision maker ini punya kendali terhadap alternative course of action. Nah, tapi ada juga hal yang tidak bisa dikendalikan oleh decision maker, yakni apa? Nature or states of nature or event itu sendiri, yakni skenario atau lingkungan pengambilan keputusan yang di luar kendali pengambil keputusan ini sendiri. Dan biasanya dia itu bersifat mutual eksklusif. Jadi kalau ngambil keputusan X nggak bisa ngambil keputusan Y. Kalau kamu ngambil keputusan A, nggak bisa kamu mengambil keputusan yang lain. Oleh karena itu dia bersifat mutually eksklusif. Lalu ada konsekuensi. Jadi tadi ada decision maker, dia bisa melakukan alternatif aksi tertentu, lalu dia ketemu dengan kondisi tertentu. Nah, dia menghasilkan konsekuensi. Yakni kalau dalam konsep ini, konsep pengambilan keputusan, dia akan diberikan nilai kuantifikasi. Jadi the consequences that must be assessed by the decision maker are measure of the net benefit, payoff, cost, or revenue. Jadi nanti nilainya itu bisa berupa apapun tergantung konteks kasusnya. Kalau dia mungkin minimalisasi dan lain sebagainya, kita akan berhadapan dengan konsekuensi yang berupa biaya, expected value-nya biaya. Atau juga dia bisa berupa profit ataupun revenue, tergantung apa yang ingin kita analisis pengambilan keputusannya. Lalu itu semua akan membentuk payoff, kombinasi dari decision alternatif dan state of nature. Sebenarnya lebih sederhananya atau visualisasinya sebagaimana, kayak gimana sih? Nah, ini dia. Jadi tadi ada decision maker. Oke, katakanlah ini kita visualisasi dalam bentuk payoff matrixnya. Jadi decision makernya dalam kasus ini adalah cafe. Let's see, cafe. Owner cafe atau manajemen cafe punya strategi, inisiatif, atau aksi 3 ini. Jadi ini adalah 3 hal yang menjadi domain dia, menjadi domain dari pengambilan keputusan. Dia bisa mengendalikan 3 ini, yang mana karena ini dia hasilkan sendiri. Dia bisa punya strategi full service, take away only, atau malah mungkin sementara tutup dalam menghadapi apa kondisi saat ini, kondisi pandemi, yang mana pemerintah mengimpos peraturan ada PSBB ataupun enggak, tergantung bagaimana kondisi suatu daerah atau suatu kota, provinsi, nasional, dan lain sebagainya. 3 ini kita kombinasikan dengan state of eventnya, state of nature-nya, akan menemukan satu konsekuensi tertentu. Ini nanti kalau bebas, bisa kasusnya bisa apakah dia profitnya turun, naik, revenue-nya nambah, kurang, atau biaya. Jadi di sini akan ada konsekuensi tertentu X, Y, Z, A, B, C. Lalu ini semua lah membentuk yang tadi dinamakan di terakhir, konsep komponen terakhir adalah payoff matrix. Jadi kita akan menemukan nilai-nilai tertentu yang membentuk payoff matrix. Karena namanya matrix, tentu saja ya dia bisa sebanyak apapun, bisa mungkin 4x4, 5x5, 6x6, tergantung berapa banyak identifikasi aksi, strategi, inisiatif yang bisa dihasilkan dan menghadapi kondisi tertentu. Untuk penyederhanaan, kita bisa mungkin ngambil 3x2, 3x3, atau 4x4. Oke? Jadi ini visualisasi komponen dalam pengambilan keputusan tadi. Lanjut. Nah, kita juga bisa mengklasifikasikan masalah pengambilan keputusan itu menjadi yang pertama, single stage decision problem. Jadi keputusan yang diambil sekali, nggak repetitif gitu ya. Jadi satu selesai udah gitu. Kedua, bisa aja sebenarnya
multiple stage sequential. Jadi setelah mengambil keputusan satu, dia harus mengambil keputusan lain. Terus seperti itu sampai kasusnya ataupun sampai apa yang diharapkan dari pengambil keputusan itu solve. Jadi selesai gitu ya. Tapi juga bisa juga discrete decision theory problem, yakni the alternative course of action and states of nature are finite. Jadi terbatas. Jadi setelah mengambil keputusan tertentu, dia akan mengambil keputusan lagi tapi terbatas. Jadi ada hal yang membatasi bahwa dia akan berhenti mengambil keputusan. Tapi ternyata bisa juga dia bersifat continuous, yang berarti bahwa state of nature maupun alternative course-nya itu nggak terbatas. Nah, nanti berbagai macam kasus itu bisa dimodelkan, bisa disimulasikan melalui teori ini, apakah dia bersifat pengambilan keputusan yang sekali gitu ya, atau dia berulang kali dan terbatas, atau dia berulang kali dan tidak terbatas. Nah, masalah-masalah di kehidupan sehari-hari, di bisnis, di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, organisasi maupun individu menghadapi klasifikasi masalah pengambilan keputusan seperti ini. Oke, itu dulu. Lalu kita akan lanjut ke langkah dalam pengambilan keputusan. Saya meyakini bahwa teman-teman sudah belajar tentang sistematika maupun langkah-langkah pengambilan keputusan di minggu-minggu sebelumnya. Namun dalam konteks pengambilan keputusan di decision making under certainty, risk maupun uncertainty, maupun nanti di game teori, cara berpikirnya adalah pertama, kita bisa membuat daftar gitu ya, membuat daftar yang pertama, membuat daftar possible action. Jadi nanti tadi kalau di matriksnya kita ini di sini kita isi semua. Jadi apa aja inisiatif aksinya yang merupakan possible alternatif. Lalu kita identify states of nature-nya atau event-nya. Di sini bisa ada banyak, tergantung kasus. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi apa aksi kita, inisiatif, dan strategi, lalu kita ketemu dengan kondisi-kondisi tertentu, lalu kita mengkombinasikan antara possible alternatif yang ketemu tadi dengan state of nature, kita identifikasi list possible outcome tadi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya. Tergantung berapa banyak kombinasi dari payoff matrix yang terbentuk. Lalu kita harus mengisi expected value tertentunya, sebagaimana apakah dia kasus minimisasi biaya, maksimisasi profit, atau revenue tertentu. Dan itu semua harus dikuantifikasi ya, karena ini decision theory ini dibantu dengan konsep-konsep matematika dan statistik. Lalu yang keempat, bukan yang terakhir, select on the decision theory model. Jadi kita ini mau ngambil pendekatan decision theory model yang mana, sebagaimana klasifikasi yang tadi dengan banyak asumsinya, sekali, repetitif, finite, infinite, dan seterusnya. Lalu kita mengaplikasikan apa yang sudah kita modeling tadi, teori tertentu, model teori tertentu, dan kita pakai sebagai penyederhanaan, namanya model penyederhanaan dari kehidupan nyata, lalu kita membuat decision dari hal tersebut. Jadi 5 steps ini adalah 5 langkah dalam pengambilan keputusan menurut teori decision making. Oke. Nah, itu semua pengantar untuk masuk ke sistematika bagaimana sih ngambil keputusan dalam kondisi yang pasti atau dalam kondisi resiko, dalam kondisi yang nggak pasti, atau mungkin nanti di game teori kita ketemu entitas lain yang bisa mempengaruhi keputusan kita dan kita bisa mempengaruhi orang lain. Itu pengantarnya yang teman-teman harus perhatikan secara seksama, konsep-konsep penting dan bagaimana sistematikanya. Jadi tadi ada apa? Yang pertama ada decision maker. Lalu kalau decision maker itu pasti punya inisiatif, strategi aksi yang bisa menjadi alternatif dia dalam pengambilan keputusan. Domain kontrolnya ada di situ. Tapi ada hal yang nggak bisa dikontrol sama dia, set of nature-nya atau event-nya. Lalu
dari dua hal tersebut ketemu dengan konsekuensi tertentu yang dikuantifikasi dengan expected value tertentu, dan itu semua kalau di modeling dari konsekuensi state of nature ketemu semua itu, kita akan ketemu payoff matrix. Jadi dalam konsep-konsep ini pasti ada pengambil keputusan, pasti ada strategi, inisiatif atau aksinya, ketemu dengan kondisi di lapangan seperti apa, dengan penyederhanaan sebagainya, lalu ada konsekuensi yang diberikan expected value-nya secara kuantifikasinya, dan itu semua membentuk payoff matrix. Oke, nanti kalau ada yang skip atau belum jelas bisa di replay dulu videonya, lalu kita akan masuk ke konsep-konsep yang lebih spesifik. Ya, ini yang pertama adalah kalau kita mempelajari atau kita sedang memodelkan hal yang diyakini itu decision making under certainty. Jadi kita memiliki kepastian tertentu dalam pengambilan keputusan, maka asumsi yang paling penting dalam hal ini adalah informasi itu bersifat sempurna, perfect information. Artinya si pengambil keputusan memiliki knowledge yang menyeluruh, pengetahuan yang lengkap, dan pengetahuan yang detail bahwa various outcome, apapun outcome-nya itu sangat mungkin terjadi. Jadi dia punya informasi yang sempurna tentang apa yang akan terjadi dengan mengambil keputusan tertentu. Jadi decision maker understanding is applicable when decision maker have completed knowledge. Jadi ini ya, completed knowledge of the various outcomes which are possible to occur by taking a course of action. Jadi si pengambil paham kalau dia ngambil ini pasti dengan kondisi seperti ini pasti expected value-nya seperti ini. Ini asumsi yang sangat penting untuk dipakai, dipahami, karena kalau enggak under certainty itu enggak mungkin terjadi atau enggak mungkin bisa dimodelkan. Lanjut. Nah, kita coba ambil case ya. Jadi ini case under certainty. Uner hendak membuat super app sebagai bagian dari reformasi teknologi informasi organisasi. Jadi dengan kepemimpinan baru, periode baru ini kayak dan mungkin juga kondisi pandemi, kayak kita sadar bahwa Uner pengen membuat super app. Super app itu macam Gojek atau Grab tapi versi buat Unernya gitu. Jadi kalian bisa melakukan aktivitas apapun melalui aplikasi itu. Nah, pengambil keputusan dalam hal ini berarti rektor ya dan jajarannya saat ini terdapat dua alternatif keputusan untuk pengembangan super app ini, yakni apakah dia in-house development. Di sini ada dua kemungkinan untuk strategi, inisiatif, atau course of action-nya. Apakah dia mau membangun app ini di internal organisasinya sendiri, atau dia outsource vendor pihak ketiga. Jadi kita udah dilimitasi nih ini ya, course of action-nya atau inisiatif yang muncul dari kasus ini. Nah, dengan mengasumsikan, ingat kalau dalam membangun kasus kalian harus selalu memberikan asumsi-asumsi tertentu, karena itulah yang akan membuat kita membatasi model apa atau model seperti apa yang bisa kita aplikasikan dalam pengambilan keputusan. Jadi pakai yang teori yang mana sih atau pakai implementasi yang mana sih untuk hal ini. Nah, dengan mengasumsikan bahwa hasil akhir produk adalah sama untuk dua hal ini, lalu dia bisa dirilis di waktu yang tidak berbeda, maka pengambil keputusan ingat tujuannya tadi, mengutamakan alternatif yang meminimalkan biaya. Jadi dua ini itu akan diassess mana sih yang meminimalkan biaya. Karena ini kasusnya under certainty, maka bisa jadi seperti ini. Jadi ada dua strategi atau inisiatif atau aksi dari pengambil keputusan di Universitas Airlangga. Lalu dia ingin melihat state of nature-nya, komponen-komponen dalam konteks akuisisi teknologi informasi atau total cost ownership-nya ini apa aja sih. Jadi ada infrastrukturnya gimana, development cost-nya gimana, maintenance cost-nya gimana, dan training and manpower cost-nya. Lalu kita harus memberikan expected value dong tentang berapa sih, karena tadi yang diminta adalah, atau pertanyaannya adalah dia pengen tahu, pengambil keputusan ini pengen tahu
mana sih yang meminimalkan biaya, maka kita harus memberikan outcome dari masing-masing nih. Jadi kalau kita in-house development untuk membangun infrastruktur dan outsource vendor ternyata sama-sama 1.000 gitu ya. Jadi mau bikin apps secara internal maupun eksternal, Uner tetap harus mengeluarkan biaya sekian gitu. Ini penyederhanaan dari apa yang terjadi di dunia nyata. Ini value ini itu harus dalam bentuk nominal nilai mata uang di konteks kasus tersebut. Lanjut ke selanjutnya. Oke, infrastruktur sama. Development cost, ternyata beda signifikan. Ini bisa separuhnya, 50% dari ini. Kenapa? Ya tetap dalam membangun kasus itu tetap harus ada logik yang dipakai bahwa outsource vendor lebih mahal daripada bangun sendiri, karena orang ketiga atau pihak ketiga perlu untuk karena bisnis ya, untuk ngambil profit dan lain sebagainya. Maka development cost lebih mahal di sini untuk outsource vendor. Lalu maintenance cost-nya lebih mahal di in-house development. Training and manpower cost lebih mahal juga di sini. Tapi tadi kan pertanyaan minimisasi biaya. Mana sih yang minimal? Ternyata kita hitung berapa nih? 5.000. Lalu ini berapa? 5.200. Jadi dengan mengasumsikan semua hal sama gitu ya. Tadi waktunya sama, kualitas sama, ternyata biayanya berbeda. Maka kalau konteksnya hanya minimisasi biaya, kita menemukan bahwa in-house development adalah keputusan yang harus diambil oleh pimpinan Uner ketika payoff matrixnya seperti ini. Nah, nanti teman-teman kalau membangun kasus ataupun menjawab kasus bisa tetap juga mengkritisi hal-hal seperti ini. Jadi biaya untuk masing-masing yang muncul dari masing-masing course of action yang ketemu dengan event ini dan seterusnya. Oke, kita dapat keputusannya seperti ini. Jadi 5.000 diambil, yakni in-house development sebagai konsekuensi dari tujuan pengambilan keputusan yang mana ingin meminimasi biaya. Oke, saya rasa cukup jelas dan mudah ya untuk decision theory under certainty. Nah, sekarang kalau ada risiko tertentu dalam pengambilan keputusan karena tadi karena informasi yang sempurna itu dicabut sebagai asumsi. Nah, apa risiko yang mungkin terjadi di sini, atau bagaimana sih kalau pengambilan keputusan dalam kondisi resiko? Jadi kalau di beberapa konsep para scholars pengambil keputusan, sebenarnya ada yang langsung membedakan under risk dan under uncertainty, tapi ada juga yang kayak gini cara berpikirnya. Under uncertainty di bawah ketidakpastian itu bisa di bawah menghadapi resiko tertentu. Jadi kalau dari rangkuman ini saya membedakan langsung under risk dan under uncertainty. Tapi kalau scholars lain yang ataupun sumber-sumber lain, dia bisa mengklasifikasikan under uncertainty itu terbagi menjadi under risk dan under uncertainty yang lain, kayak gitu ya. Jadi ini kita langsung untuk konteks minggu ini kita langsung membedakan. Tadi yang pertama certainty berarti dia informasi bersifat sempurna, pengambil keputusan benar-benar tahu apa yang akan terjadi dan apa expected value dari kemungkinan bertemunya inisiatif dan state of nature tadi. Nah, under risk apa sih maksudnya? Jadi Blank and Torquin bilang bahwa a decision making situation where all of the outcomes are known. Jadi semua outcome-nya itu diketahui. Dan kita pengambil keputusan atau dalam konteks kasus ini kemungkinannya yang harus didefine. Jadi dia nggak tahu benar-benar pasti, tapi dia tahu bahwa akan ada kemungkinan ini muncul lebih besar dari ini. Contohnya seperti itu. Nah, Mercy and Bennett juga bilang bahwa dalam konteks decision making under risk, pengambil keputusan must make a decision for which the outcome is not known with certainty. Jelas bahwa tadi informasi udah nggak bersifat sempurna, asumsinya dicabut. Lalu
dia tahu ada outcome ini dan seterusnya, tapi yang hanya dia tahu adalah kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul. Oke. Nah, dia harus can list all possible outcomes and assign probabilities to the outcomes. Jadi karena dia nggak tahu pasti, jadi dia harus memberikan nilai tertentu terhadap possible outcome-nya. Oke. Nah, ada konsep penting di sini dalam konteks decision making under risk. Jadi kalau kalian ketemu apapun EMV atau EV itu sama, expected monetary value atau expected value, yakni payoff of each state of nature dikali dari probabilitasnya. Jadi ingat ya tadi kan matriks kan ada payoff-nya. Oke. Nah, let's see ini payoff-nya gitu ya. EF GH I. Oke. Nah, masing-masing payoff ini harus dikali dengan probabilities of the respective states of nature. Jadi karena kita nggak tahu pasti, maka expected value tadi atau expected monetary value itu harus dikali dengan kemungkinan dari event itu terjadi, dan itu di-define dalam kasusnya. Kalau lebih spesifik lagi di statistiknya nanti itu sebenarnya bisa diambil dari ternyata sudah ada pola distribusi probabilitasnya seperti ini, atau variansnya seperti ini, covariance-nya seperti ini. Nah, itu yang akan menjadi dasar dalam assignment probabilitiesnya. Untuk penyederhananya, tergantung kasus nanti apa yang diminta, gitu ya. Jadi kalau dibedah lebih spesifik, sebenarnya kita nanti akan berhadapan dengan probabilitas distribusinya seperti apa. Apakah probabilitas distribusinya itu normal, nggak normal, condong kemana, dan seterusnya. Lalu kita harus menemukan optimal EMV-nya dari semua ini. Jadi tadi kan udah ketemu nih payoff-nya. Ini kan payoff nih. Dikali dengan probabilities-nya, let's say 0,6 dan seterusnya gitu ya. Nah, optimal EMV-nya, maximum of the EMV of all decision alternative, itu harus ada di sini. Oke. Nah, di sini harus diisi. Gitu nanti. Gimana teknisnya? Coba kita pakai kasus yang lebih bisa memberikan visualisasi ataupun implementasi dalam kasus decision making under risk. Oke. EMV for Omnibus Lumber Company. Kalau teman-teman mungkin riset dan belajar ini di YouTube ataupun di PDF, PPT, siapapun gitu ya, ada kasus yang biasa dipakai itu Thomson Lumber Company. Jadi perusahaan kayu dia, Thomson, perusahaan kayu namanya Thomson. Tapi kita coba sedikit pelintir di sini agar dekat dengan konteks keseharian kehidupan kita. Ada perusahaan kayu namanya Omnibus. Oke, yang sedang ramai. Jadi asumsinya adalah di sini akan ada 3 alternatif decision making dari pengambil keputusan atau BOD, Board of Director dari Omnibus Lumber Company ini. Jadi apakah dia akan invest lebih banyak, invest sedikit aja, atau nggak ngapa-ngapain dengan kondisi nanti apa yang ada. Kondisi yang ada adalah possible market conditionnya sedang mungkin favorable atau unfavorable. Jadi sedang baik atau nggak baik. Ini coba bayangin tahun depan gitu ya, 2021 sebenarnya perusahaan ini mau ngapain nih? Kita apakah akan invest lagi dengan nilai yang banyak gitu ya, atau invest dikit aja gitu, atau nggak ngapa-ngapain dengan kondisi tadi. Jadi karena ini under risk, kita harus mendefine juga market outcome. Kalau teman-teman nggak mendefine market outcome-nya, atau ada kasus under risk tapi nggak ada market outcome-nya berapa, probability of occurrence-nya, probability kemungkinan munculnya, maka by default sebenarnya kita bisa mengasumsikan each market outcome itu, apapun itu, tergantung berapa state of event-nya juga sebenarnya. Tapi kalau nggak disebutkan, kita bisa mengasumsikan bahwa probability-nya 50% gitu ya. Nah, ditanya sama konteks kasus ini, jadi which alternative will give the highest EMV? Jadi alternatifnya mana yang akan memberikan expected monetary value tertinggi dari kondisi seperti ini. Ada 3 keputusan dan 2
kondisi untuk Omnibus Lumber Company tahun depan. Oke, dia perusahaan perambah hutan gitu ya. Jadi dia mau invest di hutan-hutan Indonesia, katakanlah seperti itu. Nah, ini kan tadi udah kita define alternatifnya. 1, 2, 3. State of nature-nya favorable, unfavorable. Ini adalah penyederhanaan dari mungkin pertumbuhan ekonomi, implementasi omnibus something, omnibus law, dan lain sebagainya. Atau kondisi pasar itu sendiri, kondisi investasi, dan lain sebagainya. Kita sederhana akan menjadi 2 aja kondisinya. State of nature-nya favorable, menyenangkan buat omnibus company ini, sama unfavorable. Nah, ini alternatifnya. Muncul apa? Muncul outcome ini. Jadi ketika dia invest lebih banyak di kondisi yang sangat menguntungkan buat dia, maka nah ini masuk 1 juta kayak gitu kan. Jadi kita mengasumsikan ini adalah let's say profit gitu ya. Dan seterusnya. Kayak gitu ya. Kalau nggak ngapa-ngapain ya apa? Ya pasti 0 gitu. Nah, kita harus menghitung kombinasi antara masing-masing karena tadi 0,5 ya. Jadi kita anggap sama aja. Jadi ini ketemu ini berapa ke sini, ini ketemu ini berapa ketemu sini. Maka dengan kondisi probability of outcome-nya itu setengah, 50% untuk masing-masing, maka kita bisa melakukan kalau dia invest more dengan state of nature kondisi seperti ini, maka dia bisa mendapatkan 100.000. Tapi kalau dia invest sedikit aja, ternyata dia bisa dapat segini. Karena ini ya, udah dihitung juga tadi. Kalian juga harus menghitung seperti ini nanti. Oke, ini ke sini. 120.000. Nah, kalau nggak ngapa-ngapain ya tetap 0. Oke, jadi dengan kondisi seperti ini, dengan mengasumsikan resikonya disederhanakan seperti ini, 0,5 gitu ya, probability of outcome masing-masing, maka Omnibus Lumber Company harus mengambil alternatif ini sebagai alternatif yang paling rasional untuk menghadapi kondisi yang under risk untuk tahun depan. Nah, ada juga expected value of perfect information, yakni EVPI puts an upper bound on what you should sacrifice in terms of monetary value for additional information needed. Jadi kan tadi informasi nggak sempurna, tapi kalau ternyata ada kondisi di mana kita bisa mendapatkan tambahan informasi gimana? Nah, ini rumusnya EVPI sama dengan EV with PI dikurangi dengan maksimum expected monetary value-nya. Jadi tadi kan asumsinya bahwa kita nggak tahu nih informasi tertentu. Nah, kalau ini ada EVPI, kita harus menambahkan biaya dalam konteks untuk mengakuisisi informasi tersebut sehingga kita memiliki decision making yang lebih sempurna, yang lebih baik dengan informasi yang tersedia secara tidak gratis tadi ya. Nah, EV with PI adalah the long run average return when we have perfect information tadi tentang ketidakpastian state of nature yang mungkin terjadi, sehingga dengan kita mengakuisisi informasi baru ini kita memiliki pengambilan keputusan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini rumusnya, jadi tergantung berapa banyak kemungkinan kombinasi dari payoff-nya, berapa besar payoff matrixnya. Tapi kita harus menghitung semuanya. Payoff pertama dikali dengan probability pertama kayak tadi ya, kayak gini ya. Jadi ini yang harus kalian hitung, tapi kalau ditambahin EVPI, kita menghitung semuanya dikurangi tadi kalau akuisisi informasinya seperti apa. Nah, suppose insider information from Kemenkosaurus, Kementerian Koordinator Segala Urusan, menawarkan confidential dokumen kepada investor ini that will provide certainty about overall market condition including the investment policy package from the government in the next future. Jadi ada tawaran nih dalam tanda kutip, additional information-nya seperti ini. Kamu mau nggak beli atau nambah biaya gitu ya? Ditawarin sama high ranking officialnya gitu ya. Kita tahun depan akan melakukan ini dari government. Nah, sebenarnya perlu nggak sih Omnibus Lumber Company untuk mengakuisisi informasi itu sehingga decision making-nya lebih baik? Jadi insider information will cost 200.000 rupiah gitu ya untuk penyederhanaan.
Nah, jadi pertanyaannya, apakah Omnibus Law Company harus membeli informasi tersebut agar decision making-nya lebih bagus? Kita lihat. Kita lihat. Tahuan deh direkam jam berapa. Nah, ini tadi kan wait. Ini tadi adalah payoff matrix yang pertama. Ke sini ya. Nah, EMV-nya udah ketahuan. Nah, with perfect information, nilainya kalau ketambahan information itu 1 juta. Jadi ini expected value-nya dari tambahan informasi tadi. Maka kita harus tetap memunculkan probabilitas tadi. Ini kali ini, ketemu di sini. Nah, kalau ada tambahan informasi ini, ternyata kita bisa loh untuk menambah nilai dari outcome dari decision making kita di sini. Ini kan tadi yang pertama ya. Nah, ini ada EVPI kayak sini. Tapi apakah ini selesai belum? Kenapa? Kayak gini. Jadi ini adalah EV with PI-nya tadi ya. Ternyata dengan tambahan informasi itu kita bisa mendapatkan expected segini. Nah, maksimum EMV yang pertama itu sekian, yang tertinggi tadi, yang diambil di kesempatan pertama. Nah, ini adalah nilai akhir dari EVPI. Jadi dengan mengakuisisi informasi tersebut, maka expected value-nya kita meningkat. Tapi apakah kita akan mengambilnya? Tunggu dulu. Jadi berapa tadi additional information cost-nya? Sekian, 200.000. Nah, ini tambahan ini dari ekspektasi tambahannya dengan additional information ini nilainya sekian. Jadi selama dia lebih besar dari nilai additional information-nya, maka Omnibus Law Company should pay for additional information. Oke? Jadi selama EVPI dengan informasi baru tadi expected value-nya lebih besar daripada nilai akuisisi informasinya, maka apapun yang terjadi Omnibus Law Company should pay for additional information. Ini penyederhanaan dari tadi, dia mau nggak nambah. Contoh kalau mungkin ini konteks kasusnya lebih bebas konteks kasus terkini gitu ya, tidak memperhatikan mendekatkan dengan omnibus something atau dengan Kemenkosarus tadi. Biasanya research report, laporan riset yang bisa digunakan perusahaan untuk menambah knowledge dia dalam pengambilan keputusan itu sendiri. Oke, jadi yang membedakan tadi, kalau di under certainty pasti pengambil keputusan punya kepastian apa yang akan terjadi karena asumsinya perfect information. Tapi kalau di risk dan uncertainty, dia dicabut asumsi bahwa informasi itu bersifat sempurna. Oke, sehingga kalau di under risk kita harus menghitung probability outcome-nya. Itu diambil dari mana probability outcome-nya? Itu diambil dari data, riset, kajian yang sudah terjadi atau tren yang dimiliki oleh perusahaan tentang suatu event. Jadi sudah ada tim ahlinya, sudah ada tim business intelligence-nya bahwa kemungkinan tahun depan kita akan kondisinya akan sekian loh. Probabilitasnya mungkin kondisi baik itu 50-50 dengan kondisi yang nggak baik. Contoh kalau Indonesia berarti apakah tahun depan masih resesi atau enggak, itu kan bisa didefinisikan seperti itu. That's all untuk sesi pertama, yakni decision making under certainty dan under risk. Lalu di video selanjutnya, video pembelajaran, kita akan belajar decision making under uncertainty, dalam ketidakpastian gitu ya. Nah, sebelum itu pertanyaan saya buat teman-teman adalah, tadi kan di dalam decision making under certainty maupun risk kita ada satu asumsi penting ya, bahwa informasi itu bersifat sempurna. Kalau di certainty harus seperti itu ya asumsinya, pengambil keputusan benar-benar tahu dengan knowledge yang dia miliki bahwa akan terjadi seperti ini. Di under
risk dan under uncertainty itu nanti akan dicabut. Perfect information, asumsi perfect information itu akan dicabut. Nah, pertanyaan saya buat teman-teman yang harus teman-teman jawab adalah secara individu ya, nanti akan saya siapkan submissionnya. Pertama, apakah benar di dunia nyata itu ada informasi yang bersifat sempurna? Pertanyaan pertama, apakah benar ada perfect information? Tolong dijawab, berikan argumentasi, silakan riset. Turunan dari itu, kalau iya, berikan visualisasi atau berikan contoh kasusnya dari dunia bisnis, dunia nyata, organisasi, atau kalian sendiri bahwa memang benar ada pengambilan keputusan dengan perfect information. Tapi kalau nggak ada, kalau teman-teman jawab nggak ada itu yang namanya perfect information, maka pertanyaan selanjutnya buat teman-teman yang kontra adalah, lalu untuk apa kita memberikan asumsi perfect information kalau ternyata nggak ada? Oke? Terima kasih untuk sesi ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya, video pembelajaran selanjutnya. Bye.